Oke, bersama kembali dengan saya Bung Ropan atau Roni Pangemanan di sini dalam acara Nostal Bola. Jadi acara ini menampilkan teman-teman sahabat-sahabat yang ya keren-keren lah, legend-legend ya. Kita bicara santai sini, tidak seperti yang lain kita banyak ketawa ya semua, dan yang hadir juga ini kita undang yang luar biasa. Di tengah kesibukan mereka masih bisa menyempatkan diri ya untuk bisa hadir di acara saya Nostal Bola ini, acara spesial. Dan tamu saya kali ini dalam episode kali ini istimewa. Ini sahabat saya yang kalau saya ganggu tengah malam dia selalu siap. Ya nggak pernah menolak. Begitu lihat nomor saya, wah sudah. Mantap sudah itu orang. Iya kan? Dan dia sudah ada di studio. Sibuk sekali dari Tangerang datang sini. Macet-macetan tapi masih semangat beliau untuk tiba di Jebret Studio ini untuk pertama kali. Sahabat saya Mas Hasani Abdul Ghani. Oke Bang. Ini selamat malam Bang. Ini suatu kehormatan buat saya ini. Saya juga bisa ada Mas Hasani. Satu kehormatan juga diundang oleh seorang tokoh seperti Bung Ropan. Ini terlalu menyanjung saya ini. Saya udah lama mau undang tapi baru dapat kali ini karena memang ya semua tahu sangat sibuk sekali. Tapi bisa hadir ini kita banyak akan berbicara dari masa lalu Mas Hasani. Kenapa bisa ada berkecimpung di sepak bola? Karena sebelumnya setahu saya beliau justru lebih ini expert di bola basket Bang ya, Mas. Tapi akhirnya sekarang ada di Exco PSSI, dan Anda pasti semua sudah tahu di Indonesia yang mengurus pemain-pemain itu naturalisasi dan pemain keturunan yang datang itu inilah beliau. Wah, ini makanya saya bilang ini acara spesial yang ada di Jebret Studio ini, Studio TV di Pancoran ini. Oke, Mas Hasani, kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas. Siap. Ya. Kalau dari dulu terbesit nggak dalam pikiran Mas Hasani waktu zaman dulu-dulu ini bisa akhirnya ada di PSSI? Tidak. Tidak ya? Itu kenapa Mas? Kalau boleh cerita ini. Aku sebelum ke Amerika, aku tiap ada timnas main aku penonton fanatik. Setiap ada timnas main, ternyata beliau ini penonton fanatik. Itu zaman siapa Mas? Masih ingat Mas? Kalau masih ingat nih. Zamannya Iswadi aku belum ke Jakarta. Belum ke Jakarta. Tapi zaman aku di Jakarta itu Marjukinya emas. Harusnya Ricky Yakobi. Oh, ya. Bambang Nurdiansa. Oh no, itu belum. Itu belum. Rulineri masih keburu? Udah enggak? Udah, jadi sudah di atas nih. Rocky Putiramat, Rocky Putiramat ke atas tuh. Ridwan Mas. Ya, betul. Ya betul. itulah zaman aku nonton Latar Tambunan segala Latar Tambunan. Betul. Aku nonton di Senayan. Di Senayan. Ini luar biasa. Ternyata memang fanatik bola. Luar biasa. Nah, Mas, banyak yang ingin tahu Mas latar belakang ini, Mas. Oke. Ini gimana kalau bisa cerita nih? Dari mana nih? Dari mana mulainya? Ya. Saya pikir ini dari awal, mungkin dari SMA, kuliah itu gimana? Kalau boleh cerita itu masa-masa lalu nih. SMP itu. Aku di kota Sigli di Aceh. Sigli Aceh ini. Putra Aceh. Iya. Itu tahun aku SMP itu kebetulan klub aku paling kuat di Aceh. PSAP namanya. PSAP. Zamannya kalau di Persija itu zamannya Anjas Asmara. Persebaya itu zamannya Jakob Syahli. Ya. Abdul Qadir. Nah, gitu. PSAP ini klub nomor 1 di Aceh waktu itu. Persiraja kalah sama dia. Persiraja kalah sama dia. Tahun itu. Nah, saya tiap hari ngumpul sama mereka. Nah, kebetulan ya karena saya suka bola kan. Jadi saya ngumpul sama mereka. Jadi tapi kalau mereka keluar kota saya nggak ikut. Kebetulan rumah saya dengan mes mereka itu dekat. Oke. Jadi saya nongkrong di situ terus. Nah, saya ikutin terus. Nah, waktu itu belum ada TV. Jadi kalau mereka main di Jakarta, kita dengar radio. Radio. Nah, itu masa kecil saya. Ya, oke. Terus? Lalu saya itu tahun 86 saya ke Amerika. 86 beliau ke Amerika. Oke. Ya, 86 saya ke Amerika. Ya struggle lah ya. Ya namanya itu. Terus nah ini saya lebih pengen cerita di tahun 90. Oke. Saya bertemu dengan seorang wartawan bola. Ya. Oke. Namanya Mbak Indri. Iya tahu saya. Iya, Indri. Yalah senior. Iya. Terus Mas. Nah, dia waktu itu mau cover tinju. Kalau nggak salah saya Olivier lawan siapa gitu di Atlantic City. Olivier bukan lawan Tyson tapi ya? Belum Tyson. Ya, oke. Nah, karena saya udah bekerja di perwakilan di bagian tourism dan information. Iya. Nah, karena wartawan datang sama bos saya bilang, udah coba antarin nih. Harus nerima dong, iya kan? Maksudnya antar, karena dia mau naik kendaraan mau ke Atlantic City. Atlantic, ya. Ya udah saya antar.
dalam perjalanan saya ngobrol sama Mbak Indri. Mbak Indri, Indri HP Kuncoro. Masalah. Yes. Ya? Yes. Iya. Yeah. Panahan. Panahan. Ceritalah. Ngobrol ya namanya dari kantor ke terminal bis waktu itu. Iya. Singkat cerita, saya bilang saya suka menulis. Saya penggemar olahraga, saya suka nulis. Oh dia bilang, ya udah kirim aja tulisan ke bola. Gimana caranya? Ya. Saya bilang kan, nggak apa-apa kirim aja. Disitulah saya mulai nulis. Mulai kirim-kirim tulisan. Iya, saya baca juga itu. Nah itu belum, tahun 90. Nah tiba-tiba Yayu Basuki masuk 20 besar. Oh. Bermain di US Open. US Open, iya. Pertama. Buka. Nah. Apa di Flushing Meadow? Di Flushing Meadow. Iya. Flushing Meadow. Nah tiba-tiba saya dapat telepon dari Jakarta. Dari Mas Tede Asmadi. Pak TDA, oke. Ya. Mas Hasan nih, tolong wakilin bola wawancara Yayu Basuki. Sama suaminya waktu itu, Suharjadi. Iya, Suharjadi ya. Ya saya carilah Yayu Basuki. Ya, betul. Baru pertama gue wawancara orang, gue gemeter bos. Masa? Iya. Kan gue bukan wartawan. Wartawan nih. Disuruh untuk wawancara gitu. Itu ingat bener. Tapi pengalaman luar biasa tuh ya. Iya. Luar biasa. Dari situlah saya akhirnya ya disuruh kirimlah berita apa aja. Sama Mas Dede. Mas Dede, iya. Ya saya kirim. Oke. Saya nggak tahu waktu itu asal aja ngirim. Tapi akhirnya saya banyak disuruh cover tinju. Oh. Iya. Nah, ada suatu cerita karena saya kan ya istilahnya kan koresponden lepas. Betul. Iya kan? Yang belum tentu tulisan saya kirim diterima waktu itu. Iya. Nah, tapi Tuhan adil ya. Oke. Iya. Tahun 92. 92, oke. Holyfield kalah lawan Redibo. Oh, iya, Holyfield. Di Atlantic City. Nah, tahun 93 dia ingin mempertahankan kejuaraannya. Kejuaraan dia, iya. Dia buat latihan di daerah Pocono, itu daerah Pennsylvania, 2 jam dari New York. 2 jam dari New York? Ya. Mas Hasani ke sana? Saya kebetulan lagi jalan ke Pocono. Karena Pocono itu kayak puncak kita kalau di sini. Kalau keluarga pergi ke sana untuk liburan. Untuk liburan. Untuk liburan, ya. Nah, biasa saya lagi isi bensin di pom bensin, saya beli koran lokal. Oh, gitu. Nah, saya baca. Oh, Redibo buat camp untuk latihan di sini. Saya cari tahu, keluarga saya tinggalin. Saya cari tahu, oh benar saya dapat. Di daerah itu? Di daerah itu, dapat saya tempatnya. Nah, ketat benar kan? Penjagaannya kan? Ketat, jadi insting wartawannya keluar. Oke. Ini gimana cara gue mesti harus masuk dan harus gue wawancara dia. Dapat dia. Oh ini. Iya kan? Luar biasa. Diumumkan anggota-anggota yang ada, dia lagi latihan. Diumumkan anggota, ada yang nama Islam. Karim apa gitu namanya. Gue cari orang yang mana Karim itu. Iya. Dapat. Gue langsung dapat. Ya. Nah ini kan satu ada kelebihan. Ya. Di Amerika kan saya minoritas. Orang Indonesia Muslim. Minoritas dong. Nah, kita kalau udah minoritas kan biasanya erat. Iya. Biasa itu hubungan manusia. Assalamualaikum brothers. Kaki dia pasti. Kok ada yang assalamualaikum gitu. Oh, waalaikumsalam. Oke, I do for you. Wah, gue bilang gue jurnalis. From Indonesia. From Indonesia. Iya. Pembaca gue jutaan. Iya. Pokoknya gue lebih. Angkat iya dong, sih begitu. Oh, boleh nggak gue bicara sama Redibo? 2 menit aja. 2 menit? Gue bilang 2 menit aja. Gue bilang gitu. Oh, dia bilang nggak gampang, tapi gue coba. Akhirnya diterima, dia bilang 5 menit, oke? Wih, dapat 3 menit bonus dari 2 menit kan? Akhirnya gue dapat 10 menit bicara. Dapat mas. Kan obrolan dulu. Iya kan? Gue ngobrol aja dulu. Betul. Wah, lu bilang gue hebat, lu bisa kalahin Holyfield. Oh, bangga deh. Senang langsung keluar. Lupa dia. Kan kita belajar sama Bung Ropan. Waduh. Nah, kejadian itu, iya. Pulang, gue langsung bilang sama istri gue, ayo balik New York. Gue bilang. Iya kan? Balik New York. Loh, kenapa? Masih langsung balik New York ini? Gue bilang, kenapa? Enggak, gue mesti lapor ke Jakarta.
Ush. I have a big news. Wih. Gua lapor Pak Tede. Iya. Mas Tede, gue dapat Ini eksklusif ini. Ya, gue dapat wawancara sama Redibo. Iya. Mas Hasani punya foto nggak sama dia? Itu dulu yang ditanya. Iya dong. Iya. Dia nggak percaya kalau gue. Ada Mas. Ada dong, Mas. Iya kan? Iya. Ada. Kirim. Jadi bola waktu itu sudah mau buat highlightnya itu Australian Open. Oh, ada Australian Open waktu itu ya? Ya. Dia robah. Karena terbit hari Jumat, Sabtu dia main. Si Redibo ini lawan Michael Dog. Keluarlah berita utamanya. Laporan dari Hasan Abdul Ghani New York. Wow, gue bilang luar biasa. Itu kayak kena loto gue. Gitu. Kayak harta lotre. Luar biasa ini. Pakai foto lagi. Pakai foto. Foto masalah. Kita sebagai penulis kan itu kebanggaan kita. Oh pasti Mas. Mendapat berita utama kan. Iya. Ya itu kan kebanggaan kita. Betul. Nah setelah itu mulai dilirik gue. Nah ada kejadian lagi di tahun berikutnya 95 Mike Tyson keluar penjara. Ini benar. Ini yang cita-cita begini yang banyak nggak tahu Mas. Mike Tyson keluar penjara. Gue dikirim ke Indianapolis. Oke. 95 ini. 95. Maret kalau nggak salah gue 95. Indianapolis. Gue belum pernah datang ke kota itu. Ya. Gue datang, gue nginap. Gue nonton TV. Di TV. Nah waktu itu ada case begini. Mike Tyson itu ada pengakuan udah Muslim. Oke. Ya. Tapi waktu gue nonton di TV. Ada pendeta bilang, no, dia sudah gua baptis. Dia masih Kristen. Ini perdebatan kan? Nah, dia kan keluar jam 6 pagi. 6 atau 5 pagi gitu. Ya. Jadi gue udah gak tidur. Jam 4 itu sudah ke penjara. Ke penjara tuh? Nah, di pintu depan masih mesti tunggu kan? Iya udah tunggu. Ketunggu semuanya. Udah tunggu kan, gue udah pakai kamera yang tinggi gitu. Dingin. Wah, dingin gue. Udah, pokoknya ini harus dapat. Udah, gue tanya sama mereka. Dia ini kemana dari keluar penjara? Oke. Ada yang bilang, kalau ke kanan, dia Kristen. Oh begitu. Kalau dia ke kiri, dia Muslim. Loh, gimana cara? Kalau ke kanan, dia langsung naik pesawat, langsung pulang ke rumah. Oh. Berarti dia Kristen. Gitu masih Kristen. Kalau dia ke kanan, ke kiri, ya. Dia pergi sembahyang subuh. Oh iya, sembahyang. Dia bilang, oh gitu ya? Sholat dulu ya. Begitu dia keluar, mana ada lagi kamera udah dikokang kiri kanan kan. Nggak sempat foto lagi bos. Udah kejar dia kan, kejar. Lupa gue nggak ada mobil. Karena gue pikir dia cuma di situ kan. Iya. Gue lari bos. Gue kira masjid dekat. Jauh kan? Karena kiri kan dibilang. Kiri, iya. Wah masjid dekat. Iya. Jauh bos. Udah itu ngos-ngosan. Waktu itu masih muda bos. Jadi. Iya dong. Nah ketemu lagi nih. Yang namanya kayak Black Muslim namanya. Oke. Gue main hajar aja. Gue lihat pakai hitam-hitam. Assalamualaikum brothers. Udah di masjid nih masuk nih? Belum. Jauh masjid. Jauh. Ini baru dekat penjara. Masih dekat penjara. Assalamualaikum brothers. Waalaikumsalam brothers. What can I do for you? Gue mau sembahyang subuh gue bilang. Gue gak ada kendaraan. Gue gak bilang gue mau kejar Tyson. Oke. Dia stop lah. Waktu itu dia stop satu mobil NBC. Mobil NBC ini lagi ngejar Mike Tyson. Di stop sama mereka. Disuruh naik gue. Sempat gue sampai ke masjid. Semua tas simpan. Karena gue Muslim gue bisa masuk dong. Iya pasti. Sembahyang kan? Sembahyang dong. Iya. Gue pilih sub ketiga. Dia di pertama. Mas Hasani ketiga. Tyson. Sebelah Tyson Muhammad Ali. Ada MC Hammer. Yes. Iya. Di belakang Mike Tyson dengan Muhammad Ali. Berdirilah namanya Don King. Iya, sang promotor ya. Sang promotor. Betul. Kita ruku, dia ikut ruku bos. Ikut ruku. Benar. Dia kan bukan Islam. Tapi dia ikut Don King. It is Don King. Dia ikut dong. Nah, di situ saya kamera segala macam udah saya simpen. Tapi kamera pocket saya taruh di kantong.
Jadi waktu dia menuju, jadi setelah dia semayang, menuju mau breakfast, gue potret. Cilakanya, flashnya gue lupa mati. Jadi cepret. Datang bodyguardnya Don King, dia ambilnya kamera gue. Waduh. Jadi di airport, gue ketemu sama wartawan lain dari Sport Illustrated, dari mana dia bilang gue cerita itu, dari New York Times, dari mana gue cerita gitu. Dia bilang, you not lucky man. Kalau itu nggak diambil, this is the only picture in the world. Waduh. Ya gue nggak tercapai. Nggak tercapai ya, sayangnya sekali. Kalau sampai itu memang ada, waduh. Luar biasa memang itu. Ya. Jadi dua sebenarnya lebih banyak cover Mike Tyson setelah itu. Oh begitu ya, ceritanya di situ. Gue ikut dia main di Philadelphia, terus waktu Holyfield lawan ketemu dengan Lennox Lewis ya. Ya main di New York, habis itu draw kan, main lagi di Las Vegas, gue kejar. Luar biasa masanya itu kan. Nah, itu kan 93, 95, 94 dapat tugas lagi World Cup. Iya, saya di sana juga tuh waktu itu. Oke, terus saya di timur. Oke. Saya pegang New York, Boston, Washington DC dan Miami. Orlando. Oh, Orlando. Iya, di Miami sana ya, Orlando. Ya. Nah, gue cuma kejar Itali doang karena gue suka sama Itali. Nah, sama Belanda. Sama Belanda. Nah, gue ke DC nonton Belanda lawan Arab Saudi. Ketinggalan 0-1. Betul. Wah, Habibi, gue Habibi. Ya Habibi. Ya kan? Iya, sama orang Arab kan. Dikit sih orang Arab. Belanda semua itu. Satu-satu keluar lagu. Gua kira selama ini itu lagu punya kita. Lagu Halo Halo Bandung tapi punya Belanda. Halo Halo Bandung punya Belanda ya. Ya pasti itu punya Belanda lah. Gitu kan? Iya betul. Kau udah pakai nomor. Nah, itu saya cover bola. Oke, iya. Saya kebetulan penggemar Belanda. Ricard. Ya, Frank Rijkaard waktu itu. Frank de Boer. Ya. Itu zamannya dia. Ya kan? Nah, kalau Itali kan zamannya si Roberto Baggio. Ya, di belakang kan? Maldini kan. Ya, itu jadi itu zamannya gue suka gitu. Ya. Nah, tapi di Amerika gue hilang sentuhan sepak bola. Nah di World Cup ini, ini menarik juga. Mas Lili kan dari bola dikirim itu ada di Mas Lili, barat. Di barat, gue pegang timur. Nah gue pikir ngapain gue pergi ambil foto-foto di lapangan. Toh itu udah ada punya Reuters, punya AP. Iya. Jadi gue ambil foto orang-orang di pinggir jalan. Betul. Itu akhirnya bola itu ada galeri foto. Semua itu foto gue. Ya karena itu yang tidak terambilkan oleh orang-orang kan. Iya. Kalau di lapangan udah pasti banyak. Nah habis itu orang mulai niru. Iya. Tapi saya potong cerita. Kita nggak ketemu waktu itu. Saya nonton Belanda. Itu kita ke Dallas. Dia lawan Brasil. Saya nggak ikut lagi. Nggak ikut ya? Nggak ikut. Itu pertandingan paling top. Bagus. Karena aku cuma begitu sudah babak penyisian. Udah Mas Lili yang itu ya. Itu luar biasa. 3-2 tuh. Nah aku ketemu di New York itu sama Zambazi. Budi Sambasi ya. Sama almarhum Bang Andi. Ya. Karena RCTI kan. Iya. Roni Pati nggak salah kesana juga ya. Iya. Tapi saya nggak ketemu. Nggak ketemu ya. Iya. Di barat itu ada Bang Nigara juga. Nah itulah. Setelah itu saya pulang. Oke. Ketemu dengan Mas Sumo. Oke, ya Mas Sumo. Nah Mas Sumo yang ngajarin saya. Kamu itu talent cara nulis kamu bagus. Tapi coba cari angle yang harus berbeda. Ya. Disitulah saya mulai nulis. Karena pilihannya nggak ada lain. Yang disuka sama orang Indonesia ya basket. Basket, ya betul. Nah kebetulan nggak ada penulis yang hebat untuk basket. Kalau tinju gue kalah sama Samsul Anwar. Samsul, ya karena dia petinju lah. Iya, kalau tulis bola ada Roni Patira Nasarani. Ya betul. Nggak kedengar lah. Belum lagi ada Kadir Yusuf. Bang Kadir ya. Nah itu, akhirnya tenis juga kalah sama siapa Mateliti siapa? Iya ada tuh si Beni ya. Om Beni ya. Nah akhirnya saya nulis basket, dikasih halaman. Tapi angle saya tidak berbicara basket as teknik. Teknik ya. Tapi saya lebih sentuh bisnisnya. Betul. Ya. Itu Mas Sumo yang ngajarin saya. Kamu harus banyak baca USA Today kata dia. Di apa? Di situ kamu ramu antara bisnis sama sport. Disitulah saya mulai.
Kenapa hari ini saya lebih banyak bermain di manajemen and sport marketing. Tapi ini luar biasa Mas Hasan. Dari berbagai cabang akhirnya tahu semua ya. Dari mau tinju ya, akhirnya ke basketnya. Luar biasa itu bisa. Untung nggak nulis rugby ya. American football. I love that. Saya jadi gini. 86 saya ke New York. Oke. Saya nonton TV. Mau nonton bola nggak ada. Nggak ada. Basket saya waktu itu belum suka. Bayangkan. American football dong ya. Jadi nggak ada pilihan. Kebetulan New York masuk World Series baseball. Ketemu dengan Red Sox dari Boston. Red Sox kuat itu. Kuat. Dia favorit New York Mets waktu itu bukan Yankee. New York Mets underdog. Karena gue senang olahraga, gue nonton, nah ini apa ini kan, baseball ini kan, apa ini kan? Akhirnya gue suka, dan akhirnya gue suka semua olahraga di Amerika. Di Amerika ya? Itu luar biasa, tenis cover Yayu, Piala Dunia ada di Timur, luar biasa Mas Hasani ini. Nah Mas, kalau bicara sekarang kalau NBA ya, banyak yang baca-baca di bola. Mas Hasani itu suka apa sih klub? Kalau klub saya gini. Sama kayak orang Jakmania suka sama Persija karena dia Jakarta. Iya dong. Sama kayak Boboto Persib. Iya. Bonek dengan Persebaya. Lalu Aremania dengan macam-macam kan. Iya. Saya kena New Yorker. New York Knicks. Kalau New York Knicks kalah, bini salah ngomong, marah gue. Karena fanatiknya New York Knicks. Kalau nggak salah Mas, New York itu apa? Patrick Ewing ya itu dulu. Zaman itu Patrick Ewing lagi bagus-bagusnya. Betul. Ada Charles Oakley, ya. Ada Patrick Ewing, ada John Stark, ada Anthony Mason. Itu top tuh. Nah, cuma lawan dia selalu mentok Chicago Bulls. Chicago Bulls, Jordan CS ya. Jordan, Scottie Pippen, Tony Kukoc. Sebelumnya ada Horace Grant, iya. Wah. Gue sampai bilang gini, aduh, karena gue juga suka sama Michael Jordan. Gini, gue suka Michael Jordan itu, gini, sebenarnya gue nggak suka awalnya. Kenapa Mas? Karena dia kalahin New York melulu. Iya, karena kan timnya. Tapi akhirnya gue lihat, lama. Ini gue luar biasa. Gue lihat, ini orang satu-satunya atlet yang gue lihat yang nggak pernah miskin. Brand dia bisa mengalahkan brand aslinya. Kan Nike ya. Kan akhirnya keluar Air Jordan, betul. Jordan sampai hari ini itu masih one of the top brand. Betul. Ini waktu Mas lihat dia itu dengan mata kepala sendiri memang hebat sekali Mas. Jordan ini pemain luar biasa. Terbang. Iya, ini pemain menurut saya the best ever selama ada basket. Mungkin dulu ada Will Chamberlain ya kan? Ada yang namanya Dr. J. Ya. Tapi Michael Jordan. Walaupun sekarang ada Lee Brown ada siapa almarhum Kobe Bryant. Michael Jordan is the best. Energi bagus ya. He's the best. Betul. Luar biasa ya. Iya. Michael Jordan. Sebel sih gue karena dia selalu New York tuh selalu kalah sama dia. Ketemu Chicago Bulls tumbang pasti. Itu masih ada kalau nggak salah Dennis Rodman juga di situ. Dennis Rodman. Itu udah terakhir. Terakhir ya. Luar biasa itu. Ada dari kalau nggak salah di siapa yang main di Phoenix Suns ya? Ada pemain top dulu. Charles Barkley ya. Charles Barkley. Kalau Utah Jazz John Stockton CS ya. Kalau John Stockton itu dengan Karl Malone. Utah Jazz. Iya. Saya masih ingat sedikit sih. Utah Jazz. Itu zaman-zaman saya nulis lah itu. 90-an itu. Jadi saya juga hobi senang tuh kalau basket Amerika tuh senang sekali. Tapi paling lucu. Setelah gua nulis kan ada foto gue itu di bola. Iya kan? Ada. Iya pas selalu ada. Aduh dong. Laporan dari New York. Hassani Abdul Ghani. Gue pulang di airport. Tuh anak lihat ya ke gue. Gue kira anak ini nantang gue atau apa. Gue tanya, lo kok lihat gue aja? Mas Hassani ya? Gue nggak sadar kalau nama gue udah terkenal. Iya dong, orang bisa lihat terus. Mas, saya potong lagi nih. Okay. Apa yang paling berkesan selama waktu itu yang sudah diceritakan ini? Saya mau tanya, setelah berkesan ada juga yang suka dukanya ini. Ya, paling berkesan itu saya akhirnya falling in love sama basket. Jatuh cinta saya sama basket. Oke. Nah, jadi
Jakarta tidak menyuruh saya berangkat. Oke. Tapi saya karena udah kepingin nonton basket, ada yang namanya All Star Game. Ya. Di All Star Game itu saya minta Jakarta, boleh nggak saya datang ke All Star Game? Oke. Di Minneapolis waktu itu. Ya. Tahun 90 berapa lupa saya. Nah, dia bilang silakan berangkat. Saya waktu nge-apply, itu sudah ditolak. Oh, waktu apply-nya ditolak. Dia bilang it's too late. Oh. I'm sorry, saya bilang. Saya nggak tahu. Ya dong. Nah, terus saya cerita, saya dari Indonesia. Penggemar NBA di Indonesia itu is one of the biggest. Saya bilang. Ya, betul. Dia nggak percaya. Saya waktu itu nggak tahu, feeling aja saya bawa aja banyak tabloid bola. This is my tabloid. Tabloid, ya. You see that? Ya. Saya bilang. You all cover NBA. NBA, ya. Akhirnya dapat credential. ID card-nya. ID card. Oh, iya. Berangkatlah saya ke sana. Ke Minneapolis. Rupanya wartawan tuh bisa masuk ke locker room. Iya. Ya kan? Nah, disitulah saya ketemu pemain-pemain yang selama ini saya lihat di TV. Oh, gitu ya. Ketemu Hakeem Olajuwon. Iya. Ketemu yang Scottie Pippen, Michael Jordan, Charles Barkley, Karl Malone. Oh, Patrick Ewing, John Stockton. Ya. Saya ketemu semua. Betul. Itu buat saya kesan yang buat saya nggak pernah bisa sangat berkesan lah. Nggak bisa dilupakan lah. Ya, nggak bisa dilupakan. Larry Bird ketemu dong dulu. Oh, Larry Bird udah pensiun. Pensiun sebelumnya. Oke. Magic Johnson udah pensiun. Ya, betul. Iya. Bukan main tuh. Nah, kalau yang dukanya gimana? Pernah mengalami itu kan sukanya kan di situ. Ya. Dukanya pernah alami di mana tuh? Hal-hal yang nggak menyenangkan gitu loh. Kau masih ingat? Nah, ada pertandingan tinju di Las Vegas. Oke, Las Vegas. Kalau nggak salah saya waktu itu Mike Tyson lawan siapa? Terus ada pertandingan sama di hari yang sama, Holyfield lawan siapa? Hari yang sama? Yes, di 2 tempat. Waduh. Nah, saya nginap di hotel MGM tempat akan main Holyfield. Kalau nggak salah saya waktu itu. Nah, iseng. Saya main jackpot. Main mesin, iya. Nunggu. Sambil nunggu ya? Habis duit gue di situ. Nah, itu perjalanan dari New York, Las Vegas langsung ke Jakarta. Oh, begitu, ya. Dari Las Vegas itu, gue nggak ada lagi duit. Karena main itu, ya kan? Jadi memang nggak boleh. Nggak boleh. Nah, gue ketemu salah satu wartawan Indonesia kalau nggak salah aku di Las Vegas karena tinju juga. Kalau nggak salah aku anak gue itu, yang anak LA siapa itu namanya lupa. Saya lupa tuh. Pontis atau siapa namanya? Pontis ya, dia tinggal di LA tuh. Ya. Pontis. Gue pinjam duit dia $100 juta, $100. Itulah ongkos gue balik ke Jakarta. Bukan ongkos maksudnya di perjalanan, tiket udah beli kan? Itu sudah ada, iya. Cuma ongkos untuk pegangan. Jadi tuh dukanya di situ kelihatan nih. Maksud gue kalau lagi tugas, nggak boleh macam-macam. Ini suatu pelajaran yang dikasih oleh buat teman-teman semua yang kalau mau bertugas kemanapun. Nah ini nggak boleh macam-macam, bahaya. Yeah. Oke, sekarang setelah itu Mas kita sekarang melihat banyak yang sekarang tahu Mas Ruslan tiba-tiba ada di Exco PSSI. Ini ceritanya bagaimana bisa masuk Exco sebelum kita ngomong soal pemain-pemain yang diurus oleh Mas. Jadi saya kan 2001 pulang. Diajak oleh Mas Erik, ya. Jadi ketemu Mas Erik di sana, dia ngajak saya pulang. 96, saya sebenarnya udah pulang ke Indonesia. 96 sudah pulang. Saya dapat izin membuat tabloid basket waktu itu. Tabloid basket. 96. Oke. Tiba-tiba krisis Asia. Ya. Investor saya pergi ke Australia. Udahlah pokoknya itu kacau waktu itu. Akhirnya saya balik ke New York. Balik ke New York lagi. Oke. Ke New York, saya nggak kerja lagi di perwakilan. Oh ya. Saya kerja di investment company. Nah, di investment company itu saya kerja. Pada suatu hari, saya baca sebuah artikel di New York Times, di mana Brazil ingin membangun Liga Brazil to be modern dengan meniru punyanya Liga Primer. Liga Primer Inggris ya, IPL. Oke. Nah,
rupanya Liga Premier League itu setelah di bench, kejadian Juventus lawan Liverpool ya. 95 kan di bench, itu, ya. Di bench. Ya. Kan sebelumnya Liga Inggris itu juga kacau balau. Okay. Kan waktu itu yang lagi top kan Liga Itali, Serie A dong. Serie A. Ya, Liga Inggris nggak ada yang nonton kan. Iya. Nah, setelah kejadian di bench itu 5 tahun kok nggak salah ya. Ya. Iya. Dia belajar secara ilmu itu dari American football. Oh, oke. Nah, saya baca artikel New York Times itu. Disitulah terbersit sama saya, wow, Indonesia ini mirip kayak Brazil. A big country, separate gitu. Karena saya waktu itu, jadi ada investor dari Dallas invest di Brazil. Oke. Konsep itu yang membuat saya jadi mimpi, obsesi. Jadi obsesi benar Nah, ya. ketemulah saya dengan satu hari Pak Agung waktu itu ketua PSSI Gumelar ya. ke New York. Saya minta waktu ketemu beliau. Pas ada di sana ya. Oke. Yes. Ngobrol lah. Saya ngobrol sama beliau. Itu berarti kan saya ketemu Mas Erik kan 2001. Okay. Berarti sebelum itu. Sebelum itu. Saya ngobrol, Pak, ini potensial Liga Indonesia bisa 1 triliun. Tahun itu. Mungkin Pak Agung pikir ini ada orang gila kali. Jadi, ya beliau akhirnya ya seperti saya feeling sih secara body language dia nggak terima ide itu. Ketemu Mas Erik, ngobrol kami. Saya keluarga ide ini. Udah bang, lu pulang aja ke Indonesia. Iya. Kan saya 96 sudah jerah kan pulang kan, gagal kan. Terus tiba-tiba saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, gue diajak pulang. Mas Erik Thohir ajak pulang Mas Hasan itu. Gue diajak pulang sama Mas Erik. Apa kata istri nanti? Tuh dia bilang gitu. Jadi ini feeling seorang istri, ini memang buat saya ini menjadi guidance hidup saya. Luar biasa. 96 dia menantang saya pulang. 96. Ya. Iya. Benar gagal saya. Karena krisis Asia itu gagal kan. Maka saya balik lagi. Oke. Saya balik lagi. Nah, rupanya Mas Erik itu sempat telepon ke waktu itu kan belum ada handphone. Jadi dia telepon ke rumah yang angkat istri saya. Oh, ini ceritanya nih. Saya. Jadi waktu saya cerita pulang, dia tanya, kamu pulang sama siapa nanti kerjanya? Saya bilang ada namanya Erik Thohir. Saya udah tanya sama teman-teman, dia orang bagus lah, orang rising star pokoknya gitu. Iya, kemarin Pak Erik itu telepon. Sudah telepon istri rumahnya. Ya. Oh ya? Dia bilang apa? Ya dari nada suara ini orang baik katanya. Istri saya bilang gitu. Luar biasa ya. Nah, dia ngajak saya pulang. Terus kamu gimana? Ya kalau kamu mau pulang ya ikut aja lah, dia bilang. Anak saya waktu itu kelas 3 SMA, nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya kan udah kelamaan. Ya pulang kami. Pulang aja ya? Pulang. Luar biasa. Tapi seminggu sebelum saya pulang, jadi waktu saya angkut barang itu kejadian tabrak di World Trade Center kan, 9/11. Oh iya, 9/11, ya. Nah, jadi seminggu sebelum 9/11, Mas Erik telepon. Ya. Dia bilang jangan pulang dulu. Karena dia waktu itu ngajak saya pulang, dia mau ambil ANTV. Oh, iya. Dia bilang nggak jadi ANTV. Nggak jadi ANTV, ya. Gue bilang, Mas Erik, gue tiket udah gue beli. Iya, udah terlanjur beli kan? Iya. Akhirnya gue berangkat ke Jakarta. Ya. Gue nggak ketemu sama Mas Erik. Akhirnya saya ketemu sama yang namanya temen waktu di sana masih family sih. Ya. Yaitu Rifki. Ya. Yang sekarang Sekjen Demokrat. Kakaknya Rafli. Oke, iya. Rifki, Bang, yuk bantu saya buat film. Akhirnya buat film. Tapi filmnya nggak jadi. Nah, akhirnya ketemu Mas Erik. Iya. Di Mas Erik itu bawa timnas basket baru pertama rebut perak. Perak ya. Buat celebration di Kemang. Di restoran McDonald's sekarang dulunya Champion. Champion dulu, iya. Cafe Champion ya. Iya. Ketemu di situ. Betul. Nah, gimana Bang? Akhirnya kita buat Mahaka Sport. Itulah akhirnya dibuat sama Mahaka Sport sama Mas Hasani dan Erik. 3 tahun awal nggak bisa apa-apa. Setelah itu 3 tahun. Mimpi saya dengan Mas Erik tentang sport industri, tentang sport marketing
Gua masuk rimba, Bos. Di sini ternyata semua itu belum jalan. Belum jalan ya. Nah, 3 tahun bertahan, akhirnya saya dipindah ke TV waktu itu, Jak TV. Jak TV. Baru dapat, saya ditunjuk ke sana. Nah, 8 bulan saya di Jak TV, saya nggak tahan. Saya minta keluar. Kenapa? Nggak tahan gue. Pokoknya tahan kah? Udah. Terus? Gue minta keluar, Erik marah sama gue. Ini enak nih kalau Erik denger nih, rame nih ceritanya. Ya, marah dia marah. Wow. Dia bilang, Bang, cuma lu yang gue percaya. Dan gue taruh uang di situ banyak. Oh, begitu ya. Kan kongsi sama Pak TW kan. Pak TW ya. Dia bilang, ya sorry bos, gue nggak happy di situ. Gue kalau nggak happy malas gue kerja. Betul. Ya, ya udah. Saya kembali lagi ke Mahakasport yang udah mau collab. Kita dapat kontrak sama Rokok waktu itu. Oh. Yang namanya saya buat Krasbun, main basket dalam kerangkeng. Dari situ itu 2005 naik terus. Naik terus ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Sampai hari ini luar biasa. Dan kalau bicara Mas Asani soal Erik Thohir ini, ya dia pilih orang, dia pernah bawa saya, bisa tanya ke Erik, yang bawa saya ke Persija jadi manajer waktu Persija lagi goyang waktu itu, kalah terus, itu Erik yang telepon saya. Datang menghadap ke Sutioso. Oke. Waktu masih Gubernur Sutioso, 2002. Betul. 2002 2003. Erik yang panggil. Kalau bukan Erik saya nggak mau. Erik sama Pak Demis waktu itu. Demis Jamaudin, saya datang tengah malam jam 12 itu. Bisa. Dan saya pegang itu naik dari urutan 19. Itu dalam 2 minggu, 3 minggu itu melejit masuk di 5 besar. Wow. Erik yang bilang. Ya berarti kan tangan Bung Ropan dingin. Ya, begitulah. Itu nggak pakai dukun kan? Enggak. Saya juga lihat yang panggil dong. Kalau orang bukan orang yang panggil Erik saya nggak mau. Nah, kenapa tadi kan cerita kenapa jatuh ke bola kan? Iya, sekarang kenapa sekarang udah ke PSSI gitu, ke bola. Jadi setelah itu saya setelah jalankan basket Krasbon itu segala macam, saya diundang oleh Danon untuk ngejalanin Danon Nation Cup itu. Iya, betul. Nah, Danon. Itu kacau balau waktu itu. Akhirnya saya gedein. Jadi besar. Ya. Nah, lalu dalam satu seminar di Menpora, yang jadi pembicara saya sama Pak Nurdin Halid. Nurdin ya, mantan ketum ya. Saya nggak debat Pak Nurdin, tapi saya bedah tentang industri sepak bola. Sepak bola, oke. Gimana cara beli pemain, berapa harga pemain yang paling top, middle. Karena kan saya dulu nulis itu. Iya. Bisnis marketingnya. Iya, marketing segala macam gitu. Oh, iya. Pak Nurdin kaget. Lalu lewat asisten dia, Yosep Tortulis. Yosep ya. Yosep temu saya setelah itu. Pak Hasani, Bapak diminta ketemu dengan Pak Nurdin di PSSI. PSSI ya. Ya saya ketemu. Saya itu tuh ada masalah karena Danon saya terganggu terus. Iya. Karena susah. Jadi udah saya ketemu. Pak Hasani bantu saya. Oh jangan Pak. Kenapa? Konflik interest. Karena saya bisnis di sport. Oh waktu itu Pak Nurdin bilang, semua kita konflik interest di sini. Iya. Nah waktu pemilihan beliau kedua di Makassar, saya tim tank beliau. Oh iya. Disitulah setelah beliau terpilih, saya diangkat jadi direktur Business Development PSSI. Disitulah saya mengenal masuk ke dalam lingkup sepak bola. Nggak lama kan beliau masuk lagi. Jadi baru setelah itu tidak ada lagi yang model BTN, BISNI, karena sudah memakai aturan statuta. Jadi semua itu under sekjen. Nah, setelah itu saya nggak lagi di situ. Nah, kejadian PSSI di bench sama FIFA. Sama FIFA, oke. Saya lagi vacation di New York. Bos Erik telepon gue. Bang, lo di mana? Lagi di New York. Bisa pulang nggak? Baru seminggu di New York. Kenapa sih? Enggak, ini ada masalah, ada yang minta tolong. Ya karena dia telepon, saya pulang. Iya, oke. Itu lahirlah Piala Presiden 2015. Iya, Piala Presiden pertama kali itu 2015. Ya. Mahaka yang pegang kan waktu itu kan? Ya, itu benar-benar saya jadi ketua umum. Betul. Karena saya yang jalanin. Nah, saya jalanin. Saya hanya jalanin bertiga. Lainnya dibantu oleh timnya Mas Joko. Oke, Mas Joko. Tapi mereka nggak boleh muncul kan? Saya.
Nah, disitulah saya terapkan semua mimpi saya tentang sepak bola modern. Oke. Karena gini, sepak bola, apapun namanya olahraga, kalau tidak bergandengan dengan media, sulit. Berat ya? Ya. Berat, bos. Betul sekali. Nah, sepak bola kita itu nggak care dengan kayak gitu, nggak peduli. Nggak peduli, ya. Akhirnya kita kalah dengan sinetron. Betul. Nah, di Piala Presiden itu baru pertama kali gua ngalahin sinetron. Luar biasa ya. Final Piala Presiden 2015. Ratingnya tinggi ya. Ratingnya tinggi, mengalahkan tukang bubur Nek Haji. Tukang bubur Nek Haji. Selesai tugas gue. Maka setelah itu sepak bola naik. Iya, iya. Nah, karena saya udah terlanjur cinta, saya ada obsesi dulu yang dari saya di New York ingin membangun industri. Olahraga di Indonesia yang bisa jalan cuma sepak bola untuk jadi industri. Basket berat. Oke. Karena penggemar basket hanya terbatas iya. kota besar. Sepak bola memang. Sepak bola is huge. Betul. Yang mungkin bisa kita kembangkan volley. Atau bulu tangkis 4 cabang itu aja. Tapi sepak bola yang luar biasa. Di situ saya sampai hari ini belum sukses. Oke, ya. Nah, waktu pemilihan setelah saya pegang Piala Presiden, orang mulai kenal saya. Ya. Klub yang 18 ikut Piala Presiden, waktu saya ikut Esko di Ancol, zaman Pak Edi Rahmayadi terpilih, semua mereka pilih saya. Jadi saya ketinggal cuma 3 suara. 3 suara. Nggak masuk. Oke. Itu ceritanya ya? Ceritanya saya masuk, penasaran kan? Gua kalau kalah tuh biasanya kepingin lagi. Nah, pas kemarin yang di pemilihan yang terakhir, saya masuk lagi. Masuk. Jadi Pak Hasan ini sudah ada di Exco PSSI yang Anda bisa melihat terus bagaimana dia ditugaskan oleh PSSI untuk lobby mendatangkan pemain-pemain. Nah, ini yang perlu saya tanya, Pak. Banyak yang ingin ketahuan sampai sejauh mana ini yang mengurus pemain-pemain. Sebenarnya bukan tugas saya. Betul. Sebenarnya bukan tugas saya. Tapi kan orang bisa melihat sekarang Sesani yang banyak. Akhirnya November kemarin saya bilang dengan Pak Ketum, akhirnya Pak Ketum tunjuk saya. Oke. Ya, akhirnya saya coba kerjakan, saya lihat dalam perjalanan, saya kira gampang-gampang benar gitu kan. Maksudnya di awal ini awalnya saya pikir gampang gitu. Enak nih, ternyata berat. Beratnya gini. Dengar langsung nih. Beratnya gini. Pertama, Indonesia berada di 165 waktu itu. 165, oke. Ya. Naiklah sekarang 160. 160. Ya. Kita mau bawa pemain yang ada di Eropa yang kelasnya top 10. Betul, iya. Ya. Dia kalau nggak ada punya, kalau dia bicara pure profesional dan sepak bola, dia nggak mau ke Indonesia. Nggak mau ya? Nggak mau. Oh, saya sudah ketemu, sudah bicara tuh ya, sudah tahu ya. Iya. Kenapa yang kayak Sandy Walsh mau? Kenapa Jordi Amat mau? Itu dia lebih main feeling. Karena kecintaan dia kepada keluarganya. Betul. Si Sandy Walsh contoh, dia besar sama kakeknya. Nonton bola sampai dia itu kakeknya. Jadi kakeknya cerita tentang negeri kakeknya. Kan kakeknya itu lahir di Surabaya. Ya dia cerita tentang negeri itu yang membuat Sandy Walsh terobsesi mungkin untuk bermain ya. Yes. Ya, oke. Padahal umurnya baru 26. Nah, Jordi Amat begitu juga. Dia bangga karena dia salah satu turunan, katanya neneknya itu turunan raja di Manado. Iya, di Siau salah satu Siau, tempat. Ya, apa ada farm apa gitu. Iya gitu. Nah, neneknya. Jadi dia tahu ya? Iya, dia ada kebanggaan itu. Nah, sedangkan kayak yang kan waktu itu dikasih 4 nama awalnya. 4 nama, iya. Jordi Amat, Sandy Walsh. Langsung bilang oke. Itu langsung ya? Iya, gue bilang gampang banget. Nah, waktu ketemu yang Hilgers sama Kevin Dick. Ya. Ini agak Hilgers mau karena ibunya orang Manado. Oh, Hilgers mau. Nah, waktu terakhir entah bagaimana orang saya di sana yang bantu dipanggil sama orang tuanya menceritakan berat. Karena kalau dia pindah federasi atau dia pindah warga negara, dia sudah dianggap orang asing di Belanda. Sedangkan ada satu peraturan di Liga Belanda, pemain asing itu harganya lebih mahal. Peraturannya ya? Peraturannya untuk memprotek pemain dalam negerinya. Betul. Nah,
Kalau dia datang dari Amerika Latin, kayak Suarez dulu, mungkin oke. Wong dia pemain Belanda. Kena ganti paspor jadi pemain asing. Berat. Berat ya. Makanya nggak mau dua itu. Ambil Tijani. Belanda juga. Tijani, iya. Nggak mau juga. Nggak mau juga ya. Nah, pusing lah saya. Nah, tukar pikiran lah kami. Ini gimana nih? Akhirnya kita cari pemain Belanda yang bermain di luar Belanda. Oh. Yang model kayak Sandy Walsh. Sandy Walsh ya, bermain di Belgia gitu kan. Main di Belgia. Ketemulah yang Shen Patinama. Iya. Bermain di Norwegia. Viking coba Norwegia. Wah, gimana Mas? Nah. Jadi saya ketemu STY. Setelah dua pemain ini gagal, saya ketemu STY. Saya bilang, tolong, karena kan semua pemain ini dia yang kasih nama. Oke. Jadi kalau dia nggak kasih nama, kami nggak bisa. Jadi tunggu dari dia dulu baru bergerak. Nah, dia kasih nama. Oke. Dia kasih nama pertama waktu itu. Pertama waktu ketemu STY, saya bilang, kamu masih mau nggak dengan Emil Adero? Oke. Sampdoria. Iya. Mana mau dia main di sini? Iya. Kata si Emil, kata si STY. Oke. Nggak, gue bilang, agent yang gue pakai di Itali, itu teman baik manajernya si Emil. Oh. Gitu. Ya sama-sama Itali lah, gue bilang gitu. Dia bilang, oh kalau dia mau kita boleh, dia bilang. Ya kita coba aja. Iya. Ya, taruhlah list Emil Adero nomor 1, list nomor 2 Shen Patinama. List ketiga Jordi Worman. Oh, gitu. Belanda lagi. Tapi main di Swiss. Ya. Oke. Nah, tapi kita butuh 2. Karena 4 kan. Dari itu butuh 2 ya? Butuh 2 lagi kan, 2 udah ada. 2 udah ada, iya. Ya. Bertahanlah sama Emil. Saya suruh kontak Emil sama suruh kontak Shen Patinama. Shen Patinama langsung mau. Ya. Malah begitu saya kabar hari ini, 2 hari kemudian dia minta video call sama saya. Wow. Udah ngobrol. Ya. Sampai dia bilang I love to be join Timnas Indonesia. Enak kan kalau dari ada keinginan dari pemain kan enak buat saya. Betul. Emil akhirnya saya gagal. Bukan gagal lah. Dia masih mikir-mikir. Oh gitu. Karena dia masih kepingin main di timnas. Main di timnas Italia. Iya, betul. Ya, saya nggak larang lah itu. Maksudnya itu semua orang mau. Itu dia punya hak lah ya. Nah, terakhir Jordi Worman gimana? Nah, ini sampai hari ini belum ada keputusan, tapi dia sudah berbicara sama coach STY. Ya. Tinggal kami lagi nunggu dia oke apa enggak. Betul. Nah, jadi tidak gampang narik pemain ke Indonesia. Nah, ini sekarang 3 pemain kan sudah oke. Oke, ya, 3 sudah. Jordi, Shen Patinama sama Sandy Walsh. Ya. Nah, waktu proses untuk mendapat WNI, aduh ini lebih pusing lagi gue. Itu gimana Mas, kok bisa pusing? Tapi Kemenpora kan oke toh? Kemenpora mantap. 100% mendukung. Dari Kemenpora mantap sudah kalau mendukung. Menpora, Pak Gatot, Dewa Broto. Nah, sampai Pak Menpora panggil kita waktu itu. Maksudnya dia nggak mau ada lagi naturalisasi ini. Karena kan punya trauma dulu. Iya. Indonesia banyak sekali naturalisasi yang akhirnya jadi bumerang. Tapi ini kan keturunan pemain yang punya dasar. Iya, tapi kan darah. Waktu itu Pak Menpora akhirnya undang PSSI, ketua umum datang, saya datang, STY datang. Ngobrol lah situ, jadi bicara. Kayak sidang. Setelah diceritakan oleh STY segala macam alasannya segala macam, dan saya juga ikut membantu itu, saya bilang, ya udah kalau begitu saya okekan. Ditunjuklah Pak Gatot sebagai penanggung jawab karena beliau yang selama ini mengurus naturalisasi pemain-pemain. Oh, Pak Gatot ya, oke. Nah, dari PSSI siapa? Tunjuk lagi saya. Maka saya tektokan dengan Pak Gatot. Pak Gatot terus, ya. Nah, saya kira waktu itu ada pertemuan kemarin semua diundang di Westin Hotel. Oke. Dari Kemenkumham itu dari Direktorat Tata Negara, terus dari BIN, dari Seknek, dari Imigrasi. Saya kira dari Menpora. Saya kira ini ada keputusan hari itu. Ada satu syarat. Apa itu Mas? Satu syaratnya? Semua yang lain kita lengkap. Lengkap semua ya? Ya, yang ini kami nggak pernah mikir karena nggak pernah diminta. Yaitu surat keterangan menyatakan mau melepas warga negara. Dan itu harus dapat dari negara tersebut.
Ini yang nggak terpikirkan. Nggak pernah kepikir. Gitu. Saya sempat ngobrol sama teman-teman di Menpora, dia juga kaget. Lalu tapi gimana dong? Ya mereka minta ini satu kewajiban karena ini memakai pasal 20 katanya. Pakai pasal 20. Terus nah, ini yang sekarang mandek. Tapi Pak Menpora sudah coba membuat surat kepada dubes dari negara Spanyol dan Belanda untuk minta bantu ini. Ya. Nggak tahu nih kapan selesai. Betul. Yang menjadi kendala buat saya dan kami di PSSI, ini pasti jadi. Iya dong. Tapi lama. Waduh. Nah kalau lama, kami di depan ini kan ada namanya kualifikasi Asia. Betul. Nah kan harapan kami karena masuk di grup lawan Kuwait, Jordan, dan Nepal. Kalau 3 pemain Eropa ini datang, yang posisinya ada di bawah, diduet dengan Elkan Bagot. Bagus. Eropa banget bos. Eropa banget. Oke, luar biasa. Ketemu Arab. Bisa-bisa kita bisa juara pool, bisa run up. Betul. Nah, jagoan Jordan bermain di Belgia. Selalu mati kutu sama Jordi Amat. Strikernya Jordan bermain di sana. Jadi udah terbiasa dong Jordi Amat. Tahu dia. Udah tahu. Ya kan? Nah, tapi kalau surat ini, maka waktu itu saya buat di IG saya, tolong Pak Jokowi bantu. Iya dong, betul. Karena gini, ini paralel dari Kemenkumham, tolong kirim ke Seknek. Ya. Nanti dari Seknek baru masuk ke kepresidenan. Ya. Kan harus ke DPR juga. Oh iya. Ya kan? Betul, ke DPR. Nah, setelah semua ini oke, kan baru disumpah. Baru ambil paspor kan? Ambil paspor ya. Semua syarat dokumen ini akan kita penuhi. Tapi nggak mau nih yang namanya tata negara ini. Dia mau terima dulu surat ini, baru dia proses ke Seknek. Ya nggak jalan. Itu mandeknya di situ ya? Di situ mandeknya. Padahal cuma satu dokumen. Satu dokumen. Semua dokumen aman ya? Dokumen ada lain misalnya akte lahirnya mesti legalisir. Nah ini saya dapat masalah juga. Saya mau legalisir ke embassy di sini, tidak bisa, dia minta paspor asli. Ya akhirnya karena saya mau ke Belanda nanti, ya udah saya bawa aja. Gitu ya? Kapan Mas mau ke Belanda nanti? Rencana. Kemarin saya udah ke Dubes. Dalam 2 hari ini saya tunggu kalau di calling visa dapat ya tanggal 6 saya berangkat. Itu yang membuat akan urus kalian dengan yang... Ya, saya mau urus kalian ada pemain yang untuk U20. Ya betul. Semoga ini bisa lancar semua dan memang apa yang dikatakan... Jadi saya minta juga bantu Mas Ropan, Bung Ropan. Ya tolonglah kasih tahu Pak Jokowi ini, maksudnya dokumen ini nanti kita lengkapin. Tapi jangan ditahan karena waktu kita April itu target. Nah saya malah sudah minta tolong lawyer saya yang di Eropa, yang selama ini bantu saya, untuk backup di FIFA. Saat kita mau ganti federasi nanti. Begitu dia dapat paspor, kan harus kita change. Jordi Amat dari Spanyol ke Indonesia. Dari Patinama dan Sandy Walsh dari Belanda ke Indonesia. Itu kita mau ganti federasi di FIFA. Dan itu sudah dijaga nanti. Tapi kan butuhlah seminggu 2 minggu. Tapi apa yang diinginkan Mas Hasan ini semoga Pak Presiden kita Pak Jokowi bisa mendengarkan dan pasti akan menonton acara podcast kita berdua ini. Tolonglah Pak Presiden Pak Jokowi untuk bisa memuluskan ini sehingga kita punya pemain yang top terutama di garis belakang. Coba lihat sekarang Sandy Walsh, Jordi, Elkan Bagot, Jordi Amat, Patinama. Tinggal pasang di gelandang si Asnawi. Betul. Sama Pratama atau gantian, tergantung lawan. Betul. Yang penting belakang kuat. Kan kalau ada bola-bola crossing yang dikirim sama Middle East, sama tingginya bos. 180 semua nih rata-rata. Jordi bisa mantap. Elkan bisa. Bagus. Cerita. Nah, kan orang bilang, tapi kan pemain depan kita kurang. Gue bilang tunggu dulu. Pemain depan kita bagus-bagus. Ada Indra Jaya. Siapa yang namanya? Yang pemain Ivan Jaya. Iya. Ada Egi. Ada Witan. Bagus. Kecil-kecil bos. Tapi mainnya kalau bola matang yang dikirim sama iya kan? Bagus. Witan bermain dari sini. Masih ada Esra juga di depan kan? Ya, Esra Walian ya. Bisa lock bisa masuk kan? Bisa masuk lock bisa di tengah. Udah masuk kan? Udah bagus kan? Udah Mark Lock udah ada di tengah. Wah. Nah, gue nggak pikirin lagi si Jordi Warman. Dia gelandang ini. Kalau jadi. Lock sudah bagus benar. Nah, oke.
ini mimpi kalau Direktorat Tata Negara Kemenkumham melewatkan surat ini ke Seknek. Memuluskan memang ini baru terjadi nih. Ya, tolonglah. Kalau enggak ya udah. Jangan bermimpi lagi kita ya. Jangan bermimpi. Berarti tim yang kemarin di AFF yang kalah lawan Thailand kita kirim ke Arab. Nah, gimana kalau tim itu, kasihan juga. Sulit kita mau menang tuh. Iya. Tapi kalau ada seperti Mas Hasani bilang ada Jordi CS di Jalan Sandi, wah luar biasa. Elkan. Artinya gini Mas, semua dokumen akan kita lengkapin. Ya, okay. Tapi disusulin karena ini kan waktu kita minta ke negara lain kan kita nggak bisa nentukan berapa lama. Iya dong, betul. Itu persoalan. Benar. Ya semoga ini Mas Hasani semua bisa mendengar obrolan kita berdua dan harapan kita, terutama Pak Jokowi bisa dengar. Nah, saya pikir itu kalau untuk negara, untuk Indonesia, untuk Merah Putih saya pikir. Garuda di dadaku. Garuda bisa lah kita kan untuk demi kebaikan untuk tim nasional kita. Iya, jadi memang luar biasa apa yang kita sudah obrolan dengan Mas Hasani ini. Mas, sebenarnya masih banyak yang kita akan bicara, cuma memang mungkin ada waktu yang lain kita ngobrol lagi. Siap. Ya karena kita sudah 1 jam ini, wah luar biasa, nggak terasa nih. Itu banyak cerita-cerita yang menarik. Dan sebelum kita menutup acara ini di Nostal Bola ini, biasa para produser kita teman-teman sudah menyiapkan ini. Boleh sambil minum? Oh bisa, kita santai minum aja. Iya, ini memang disiapin buat minum Mas. Sponsor. Itulah. Ini luar biasa nih Pak CEO Valentino Simanjuntak yang sudah menyiapkan semua ini. Dan ini Mas, ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan cepat. Gampang pertanyaannya, enak-enak. Siap. Pasti masalahnya dilahap langsung ini. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita tutup ini, pertanyaan yang harus dijawab. Ini O'Neal atau Yao Ming? Saya pilih Yao Ming. Kenapa Mas kalau pilih Yao Ming? Yao Ming is a legend. Karena pemain Asia yang selama ini diremehin, tiba-tiba dia bisa tembus di level di NBA sana. NBA. Iya, betul. Dan menjadi pemain yang ditakuti. Yao Ming yang dipilih, luar biasa. Karena dia mewakili Asia. It's not China. Iya. Asia. Itulah bangga saya jadi orang Asia. Mantap. Oke. Kobe Bryant atau LeBron? Saya dua-duanya enggak itu. Tapi saya pilih Kobe Bryant. Almarhum Kobe Bryant. Ya. Iya. Itu kenapa Mas? Tentu ada alasan sedikit lah. Karena beliau sudah meninggal. Jadi simpati aja saya. Simpati ya. Tapi mainnya oke juga sebenarnya. Dia pemain yang menurut saya sebenarnya kan tidak pernah main di college. Iya. Dari tapi SMA. Bisa dikatakan penerus MG, bukan? Bisa ya? Bisa ya? Tapi nggak bisa mengalahkan kaliber MJ. Tapi dia aja. bisa. Iya. Ya. Nah, Kobe Bryant, pemain yang menurut saya luar biasa. Ya. Dia kan pilihannya bukan pilihan pertama. Dibeli oleh Charlotte dulu, akhirnya ditukar. Oh itu ya? Sama Lakers, sama Vlade Divac. Itu ceritanya Kobe tuh. Ya, akhirnya dia jadi pemain top kan? Betul. Nah luar biasa. Baru dia bisa juara kan tandem sama Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Nah, kan dengan Phil Jackson kan. Iya betul. Ya. Tapi saya dua-duanya nggak favorit saya. Iya. Tapi kalau disuruh pilih saya pilih Kobe Bryant. Kalau disuruh pilih Mas Hasan pilih Kobe Bryant. Oke, kita lanjut. Muhammad Salah atau Sadio Mane? Oh. Itu berat. Dua-dua gue suka. Makanya dikasih sulit sama Abrar nih. Dua-dua punya yang menarik gini. Muhammad Salah. Jadi gini, yang saya suka dari Muhammad Salah. Ya. Karena sempat terjadi Islamophobia. Ya. Di Eropa sama di Amerika. Ya. Tapi seorang tokoh pemain Muhammad Salah. Seorang pemain Muslim yang datang dari Mesir. Ya. Dia bisa membawa attitude-nya yang orang di Eropa simpati sama dia. Betul. Dia telah mewakili yang nama Islamofobia, yang orang anti, yang dianggap Islam itu apa gitu. Dia memperlihatkan, sosok Islam itu like Islam me. Itu, bagus. Iya, gitu. Mane juga menunjukkan hal yang sama. Betul. Nah, kenapa saya simpati sama Muhammad Salah? Saya ke New York. Ya. Di New York itu ada yang namanya halal food. Yang dijual di pinggir jalan. Okay. Itu kebanyakan orang Mesir. Oh, Mesir semua tuh? Ya, rata-rata Mesir. Itu di mobil-mobil dia itu ada gambar Muhammad Salah, foto Muhammad semua. The King of Egypt. Iya. Dia udah dianggap rajanya. Iya. Sampai pendukung Liverpool kan ada lagu buat Muhammad Salah kan? Iya.
Nah, jadi kalau ditanya kenapa saya pilih Muhammad Salah, ya. Dia telah mewakili Muslim yang bagus di mata orang Barat. Betul. Dan menjadi teladan saya pikir di Liverpool tuh luar biasa tuh orang. Ya itu. Betul. Oke, Mas. Sekarang berikut pertanyaan, Evan Dimas atau Firman Utina? Oke, ini dua sosok yang menurut saya menarik. Firman Utina juga punya khas. Punya khas, ya. Tapi Evan Dimas, saya kenapa milih Evan Dimas dibandingin pilih Evan Dimas nih? Utina? Evan Dimas ini pernah dalam satu generasi, dia pernah bisa membawa Indonesia itu bangga. Ya. Yaitu juara ya. AFF 23. Iya, betul. Ya kan? Ya. Dari semua generasi dia, cuma dia yang tinggal sekarang. Betul dia sendiri, ya. Yang masih di STY. Seandainya dia ini kita bawa ke Eropa, mungkin hari ini dia udah lebih hebat. Oh, itu pemikiran dari Mas Hasan luar biasa tentang Evan Dimas memilih. Luar biasa. Oke, lanjut. Persib atau Persija? Nah, ini mesti pasti pikir-pikir ini luar biasa nih. Persib atau Persija? Pilih yang mana? Kenapa nggak dibilang Persib aja ya? Iya, Persib atau Persija? Enggak, ini mereka yang pilih Persija malah, bukan Persija. Mereka tahu. Saya memang warga Jakarta. Oke. Tapi saya lebih suka Persib. Alasannya apa, Mas? Persib itu dulu kalah melulu. Oke. Saya sempat diundang sama salah seorang tokoh di Persib. Dia undang saya waktu itu, Pak Hasan nih, coba pikirin gimana bawa Persib ini supaya naik ke jenjang. Oh, sempat tukar pikiran ya. Akhirnya dia tulis wawancara saya itu, bagaimana membangun Persib yang modern di Kompas, tapi Kompas Jawa Barat. Setelah itu, Pak Erik sama Pak Glenn masuk. Pak Erik sama Pak Glenn ya, betul, iya. Masuk. Nah, ada tahun sebelum di bench, saya membantu Persib. Memegang manajemennya, khususnya pertandingan. Sempat ya, Mas? Sempat. Baru 3 game, habis itu di bench. Nah, disitulah saya kenapa dipanggil pegang Piala Presiden, mereka tahu saya. Di 2015 itu ya? Iya, betul. Nah, Bobotoh itu suka sama saya. Jadi saya seperti dengan Bobotoh itu kayak punya chemistry lah. Nah, kelebihan Persib lagi yang saya lihat dibandingkan dengan semua klub yang lain. Persib itu tidak hanya mewakili Bandung. Tapi dia mewakili Jawa Barat. Dia mewakili orang Sunda di seluruh Indonesia. Persib Bandung ya. Makanya di Piala Presiden, kalau Persib main, rating saya naik. Gitu di final, Sriwijaya lawan Persib. Share-nya 45%. Benar. Rekor sampai hari ini. Sampai sekarang ya. Cuma bisa kalah dengan timnas lawan Thailand dan lawan Malaysia. Lawan Malaysia, iya. Karena lawan Malaysia kita 60%. Lawan Thailand 65%. Betul. Itu 2 pertandingan yang memang ditunggu-tunggu sih. Oke, Mas Hasani. Kita berikut ini Danur Windo atau Bendol? Benidolo. Kalau pelatih milihnya mana? Saya pilih Danur Windo. Alasannya? Hismat. Oke. Itu karena cerdas, pintar, betul. Ya. Itu aja. Seorang pelatih itu harus smart. Ya. Betul. Karena dia strategi yang dia terapkan belum tentu itu jalan. Jadi dia harus punya plan B, plan C ya. Yes. Ketika mandek di plan A. Kebanyakan pelatih kita, plannya nggak banyak. Benar, memang. Begitu ini hilang. Nah, kenapa hari ini STY berhasil? Karena plannya banyak. Betul. Nah, Mas Danur mungkin belajar waktu dikirim ke Primavera dulu. Ya betul. Di sana dia belajar. Genoa, ya. Ya, makanya kalau kita lihat dia cara dia ini, dia bisa rubah. Iya, betul. Di sini nggak jalan, dia rubah. Betul. Itulah sampai Mas Hasan pilih Danur Windo. Oke, berikut. Ini El Loco atau Irfan Bahdim? Gonzales nih, El Loco atau Irfan Bahdim nih. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Bahdim hebat karena dia bisa membawa follower. Oke, ya, betul. Ya, karena ketampanannya. Tapi Gonzales. Dialah yang mengangkat tim Indonesia berbicara level ASEAN. Karena waktu itulah kita bisa run up. Ya. Sebelumnya kita kalah melulu, belum nggak sempat ke sana. Betul. Nah, waktu Gonzales dinaturalisasi,
dia telah membawa warna yang berbeda untuk timnas. Ya. Kebetulan dapat pelatih yang bagus, Alfred Riedel. Ya, betul. Jadi itulah pemilihan Eloko dari Mas Hassani, luar biasa. Terakhir, ini terakhir, ya. Spaso atau Samsul Arif? Samsul Arif tempat terbenam. Main di Arema, main di Lamongan, di mana. Tapi tahun ini dia luar biasa. Samsul Arif. Ya. Jadi pilih Samsul Arif. Persebaya. Nah, enggak, saya belum pilih. Belum pilih. Spaso ya. Bali United. Itu Bali United. Dia top skor. Pertanyaan saya, kenapa SC belum tertarik sama dia? Iya kan? Ini yang saya mau tanya terakhir ini. Ada titip pesan. Rupanya sudah dipikirkan oleh Mas Hassani. Nah, kenapa mereka nggak dipanggil? Nah, gitu. Saya nggak tahu. Nah, tapi kalau saya lihat Samsul Arif, seperti kembali lahir. Terlahir kembali istilah yang paling tepat. Betul, iya. Tapi kenapa? Karena ada gelandang dari Jepang yang dimiliki. Oh iya, siapa tuh? Siapa namanya? Iya, Lalu ya, Persebaya juga siapa tuh? Persebaya juga mempunyai gelandang-gelandang bagus yang bermain di timnas. Timnas betul Maka Samsul Arif ketemu tandem yang bagus. Saya pilih Samsul Arif. Iya. Karena mereka punya gelandang muda tuh Ferdinand ya. Ferdinand sama yang timnas tuh siapa namanya? Dari Kambuaya juga. Iya kan? Iya. Akhirnya keluar talent aslinya. Rahmat Irianto apa di situ? Salah gue maksudnya. Ya? Waduh, luar biasa memang Persibaya punya ya. Nah, kalau Spaso memang itu udah tim elit kalau Bali United. Di sana juga di Persibaya Mas, tadi yang bilang tuh bagus, Marukawa kalau nggak salah. Ya, Marukawa. Terus mereka punya pemain muda lagi tuh. Iya. Jadi saya bilang Persebaya ini ya oke lah dengan pemain muda, pelatih nasional, pelatih bukan asing. Iya. Aji Santoso luar biasa juga. Saya udah nganggap dia juara. Gitu ya? Ya, dengan Pak Bali United kan kalau lihat pemainnya kan ya berat lah. Ya, tapi luar biasa kalau Surabaya nih oke juga nih. Jadi ya itu yang sudah dikatakan oleh Mas Hassani, sudah memilih dari pemikiran dia luar biasa memang. Tapi memang belum bisa dijawab tuh Spaso dan Samsul Arif kenapa? Spaso nggak dipilih? Nggak dipilih. Itu kenapa? Saya kira bukan tidak dipilih. Nah, kenapa? Lebih tepatnya belum kali. Lebih tepatnya belum. Cuma kan susah ini. Lebih tepatnya belum kapan kan nggak tahu dia dimakan usia terus kan nanti. Iya. Ini yang menarik ST ini. Kami memberi hak dia otoritas 100%. Full. Iya. Jadi nggak diganggu. Terserah ST yang mau pilih ini. Walaupun sebenarnya Spaso oke ya. Saya bilang cuma belum waktunya. Ya. Tapi dia punya pemikiran lain tentunya. Sebagai seorang pelatih kan dia smart ya. Pelatih yang bagus. Jadi itu. Oke. Mas Hassani terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah datang ke studio di Jebret Media TV ini. Saya terima kasih dan bangga bisa diundang saya juga bangga oleh tokoh tokoh nasional. Saya jadi nggak enak nih kalau udah tersanjung benar. Senior lagi saya. Tapi kita sudah berbicara. Nanti kita mesti ulang lagi, kita akan ngobrol, cari waktu lagi. Ini sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu datang ke tempat ini di Jebret Media TV. Oke, sampai kita ketemu. Tapi sebelum itu saya akan memberikan teman-teman, biasanya di sini ini habis sebelum saya tutup, ini ada Mas Hassani. Ini persembahan dari mesti dipakai nih. Mas Hassani mesti pakai nih. Ini jaket kalau ke Eropa atau ke Belanda nanti kan, ke Belanda, wah pakai ini dong. Baju dingin kan? Baju dingin. Jadi ini saya serahkan nanti mau difoto. Ini biar aja Mas begini. Ya, kita pakai begini. Jadi ini buat teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Ini dari Jebret spesial dari Sudah ada tokonya nggak? Udah ada tokonya nggak? Nggak tahu. Ini sudah dijual. Ada di toko. Ada katanya. Tolong beli. Tolong beli. Ini akan dipakai oleh Mas Hassani kalau ke Belanda ini. Ini untuk anti dingin ini. Anti dingin. Iya, dingin. Jadi bisa dilapis kan. Iya, paling nanti di sana ditanya apa itu Jebret? Jebret, iya udah tahu kan sekali jawab ini. Orang paling top di Indonesia lah. Ini komentator yang paling kan Jebret. Enggak gol jadi gol. Jadi gol. Oke, ini buat Anda semua ya. Ini Mas Hassani terima dengan iya, kita mewakili ini. Oke, silakan dulu kembali sampai di sini ya. Teman-teman semua, acara kita Nostal Bola dengan narasumber kita, tamu kita yang hebat, yang luar biasa, Mas Hassani Abdul Ghani. Kita akan bertemu nanti pada edisi berikut dengan tokoh-tokoh lain yang kami akan undang. Oke, ciao.